Hari ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Jakarta kembali menjadwalkan pemanggilan kepada Ketua KPK Firly Bahuri untuk diperiksa sebagai saksi. Pemanggilan untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly dijadwalkan diperiksa hari ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang pemeriksaan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Meski demikian, hingga saat ini Firly belum mengonfirmasi kehadirannya. Firly justru hadir dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK untuk memberikan keterangan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Sebelumnya, polisi telah melayangkan surat pemanggilan ulang kepada Firly di Gedung KPK dan surat sudah diterima lembaga anti rasuah itu. Firly sudah 2 kali tidak memenuhi panggilan dari polisi dalam pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan pemerasan terhadap mantan mentan. Terakhir, Firly beralasan tidak dapat hadir karena tengah bertugas dalam kegiatan roadshow anti korupsi di Aceh. Ketua KPK Firly Bahuri juga tidak menghadiri panggilan pemeriksaan etik dari Dewas KPK yang sempat dimajukan menjadi hari Senin kemarin. Anggota Dewas KPK Albertinaho mengatakan Dewas telah mengonfirmasikan percepatan pemeriksaan Firly sejak hari Jumat lalu. Menurut rencana, Dewas kembali mengagendakan pemeriksaan etik terhadap Firly pada 20 November mendatang. Untuk mengetahui informasi terkini dari Mapolda Metro Jaya Jakarta, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga. Dian, apakah sudah ada konfirmasi dari pihak Ketua KPK untuk menghadiri pemeriksaan atau menjelaskan terkait dengan dugaan pemerasan terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo? Juno, kalau sampai dengan saat ini pihak KPK belum mengonfirmasi atau belum memberikan kepastian apakah ketua lembaganya Firly Bahuri ini akan kooperatif memenuhi pemeriksaan di Polda Metro Jaya atau justru mangkir hari ini. Tapi tadi Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Sarif menjelaskan atau menyampaikan kepada wartawan bahwa Firly Bahuri hari ini berhalangan hadir untuk mengikuti proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Apa alasannya ini yang belum dijelaskan. Nah, kalau hari ini Firly Bahuri kembali mangkir, artinya kalau kita hitung ini sudah akan 3 kali Firly tercatat mangkir dari panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pertama pada tanggal 20 Oktober yang lalu kalau saya tidak salah ingat, kedua pada tanggal 7 November pekan lalu, dan ketiga hari ini. Sementara nampaknya atau memang keterangan Firly Bahuri ini sangat diperlukan oleh penyidik. Pertama tentu untuk mempercepat proses penyidikan dan kedua untuk memantapkan penyidik menentukan siapa tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi, kemudian menerima janji dan juga hadiah atas penanganan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Karena seperti yang kita tahu bahwa memang Firly Bahuri menjadi pihak terduga yang melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi, penerimaan janji dan hadiah dari ex-mentan Yassin Limpo terkait penanganan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Tentu saja kalau hari ini Firly hadir atau kooperatif dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, penyidik akan menggali Juno keterangan atau mengkonfrontasi keterangan-keterangan dari Firly dengan keterangan dari para saksi. Karena juga kita ingat sudah puluhan saksi diperiksa oleh penyidik terkait dengan kasus ini. Kemudian juga penyidik mengklaim sudah mengumpulkan sejumlah alat bukti, salah satunya melalui proses penggeledahan. Kita ingat pada akhir Oktober yang lalu, penyidik juga sudah menggeledah kediaman Firly Bahuri, ada di 2 lokasi, di Bekasi dan juga di wilayah Jakarta Selatan. Kita nantikan, memang belum ada kepastian meskipun sudah disampaikan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya akan berhalangan hadir, tapi tentu harus kita nantikan apakah Firly Bahuri betul hari ini berhalangan hadir dan mangkir kembali dari panggilan pemeriksaan atau nanti justru akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Karena seperti yang dijanjikan oleh Polda Metro Jaya bahwa hari ini kalau Firly hadir dalam pemeriksaan, maka setelah diperiksa nantinya penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan siapa tersangkanya. Jadi kita nantikan seperti apa proses hari ini di Polda Metro Jaya. Juno. Ya, dan kita tahu bahwa polisi telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Lalu ini merupakan ketiga kalinya Firly bisa jadi tidak hadir dalam pemanggilan polisi hari ini. Lalu apakah polisi akan menerapkan opsi jemput paksa bila Firly hari ini tidak hadir?
penjemputan paksa bisa dilakukan kalau Firly statusnya sudah tersangka, Juno. Jadi artinya sudah dinyatakan sebagai tersangka, kemudian mangkir dalam 2 kali panggilan pemeriksaan. Kalau seperti itu, maka penyidik berwenang untuk melakukan jemput paksa. Tapi seperti yang kita tahu bahwa sampai dengan saat ini status Firly masih saksi dan memang beberapa kali dia mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Artinya memang opsi penangkapan atau penjemputan paksa itu nampaknya belum bisa dilakukan oleh penyidik. Tapi kalau ada hal-hal subjektif yang memang dirasa perlu oleh penyidik, mungkin itu bisa dilakukan. Tapi sekali lagi kita harus memantau bagaimana proses penyidikan yang memang sedang dilakukan oleh tim penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya dan juga dari tim Bareskrim Polri. Sekali lagi, sementara itu yang masih sama-sama kita tunggu sikap kooperatif dari Ketua KPK Firly Bahuri, karena terakhir ketika ia mangkir karena alasan berkegiatan roadshow anti korupsi di Aceh, dia juga menyampaikan kepada wartawan akan siap menghadapi semuanya. Artinya Firly Bahuri siap menghadapi seluruh proses penyidikan dan itu tentu yang akan kita tagih bersama dan kita akan nantikan sekali lagi hari ini apakah Firly akan menjalani proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya atau tidak. Kalau tidak, kita akan tunggu lagi kebijakan atau proses yang akan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Juno. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari Gedung KPK Jakarta. Dan saudara, terkait dengan